Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetapkan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KAE berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana, timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum, tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, jadi nggak lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DCT itu proses ini kan lama Pak, di KAE ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau di mana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum?
Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah buku pilih Bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Ada yang dari sini? Tanya? Baik, saya. Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah, ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, jaringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, Karena begini, ya,
KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada. Ya. Gitu loh. Ya. Itu di DJT. Itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan. Itu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetapkan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar.
Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana, timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum, tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai begitu, Pak. Oh, baik, jaringannya lagi. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DCT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau di mana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi
kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin. Jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Terusnya pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut, dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung. Ada yang dari sini? Tanya? Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Itu di DCT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Sudah mundur apa belum? Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal kamu kupilih Bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya.
Udah. Masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetapkan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana, timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum, tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM DIMA, di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test.
Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke, dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai begitu, Pak. Oh, baik, jadi nggak lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022, tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Widyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain?
Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut, dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung. Ada yang dari sini? Tanya? Baik, baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, Pak Nurdin. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau di mana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Sudah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih Bapak inilah. Sur kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Bentar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin
yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Terus pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetap kan? Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana, timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum, tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu.
Bisa saya jawab. Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, jaringannya lagi. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau di mana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Terus pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung.
Ada yang dari sini? Tanya? Baik, saya. Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Kita Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota.
tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetapkan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KAE berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana, timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum, tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, jaringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DCT itu proses ini kan lama Pak, di KAE ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat.
di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin. Jadi, dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung. Ada yang dari sini? Tanya? Baik, saya. Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Dan ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya.
Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, Karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Itu di DJT. Itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih Bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, Bentar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetap kan? Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi.
Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KAE berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana? Timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum? Tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke, dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lurus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, jaringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DCT itu proses ini kan lama Pak, di KAE ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau di mana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu
dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Terus pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung. Ada yang dari sini? Tanya? Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah, ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Itu di DCT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir Ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Sudah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih Bapak ini kan.
Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, Bentar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetap kan? Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana, timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum, tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM
di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai begitu, Pak. Oh, baik, jaringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau di mana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah buku pilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira
peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu. Yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut, dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung. Ada yang dari sini? Tanya? Baik, saya. Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanya ya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah, ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Bentar dulu. Ya, Bentar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf,
Kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Widyadin. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Terusnya pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetapkan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana? Timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum? Tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke, dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut
pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lurus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai begitu, Pak. Oh, baik, jaringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada. Gitu loh. Di DJT. Itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan. Itu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih Bapak inilah. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifisir sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi.
Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Itu namanya tembak langsung. Ada yang dari sini? Tanya? Baik, saya. Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Batak tembak langsung. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah, ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, gitu loh. Ya. Di DJT itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan, gitu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, Pak Nurdin. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Sudah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau kupilih Bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Bentar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi, Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus
tunjukkan. Surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia, HAM, Manotar Tampu Bolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Manotar diusir Komisi 3 DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik, parpol, sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi 3 DPR. Judulnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ujar Manotar. Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetapkan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu, kata Nurdin. Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi. Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak, kata Manotar. Namun, anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KAE berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti, jelas Arsul. Saya pikir Ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana? Timpal Nasir. Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum? Tanya Saroni menengahi. Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI. Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI. Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai, kata Manotar. Saroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik. Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses fit and proper test. Semua anggota Komisi 3 DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi surat pengunduran diri dari anggota Paprol ataupun sebagai caleg, kata Saroni. Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke, dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI, imbunya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KAE, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, jadi nggak lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DCT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada, itu loh. Ya. Di DCT itu